Hai gamer, video kali ini aku mau bagikan build dan emblem D-Rod Hyper Carry yang cocok buat kalian pakai saat menjadi jungler, serta bagaimana cara main D-Rod jungler supaya bisa main D-Rod Hyper Carry. Ayo buruan tonton video ini. Emblem yang aku pakai yaitu emblem Fighter yang nambahin efek atribut Spell Fam, Physical Attack, dan Hybrid Defense. Membuat damage-nya tambah besar serta sakit. Pemulihan darah deras saat keluarin skill, dan pertahanan hero kalian tambah kuat. Talent yang aku pakai yaitu Swift yang nambahin attack speed, membuat serangan basic attack-nya tambah cepat. Dengan memakai talent Swift, membuat farming hero kalian bertambah cepat saat meng-hit monster jungle. Sehingga level hero kalian juga bisa lebih cepat untuk bertambah yang membuat bisa lebih unggul level dibandingkan jungler musuh kalian. Talent berikutnya yaitu Season Hunter. Talent ini cocok kalian pakai saat menjadi jungler. Dikarenakan talent ini bisa ningkatin kecepatan saat farming di area jungle, dan juga meningkatkan damage ke turtle serta lord saat memakai spell retribution. Talent yang terakhir yaitu Quantum Charge. Talent ini membuat hero kalian saat mengeluarkan damage dengan basic attack, bisa meningkatkan movement speed dan juga bisa memulihkan darah yang membuat hero kalian memiliki pertahanan dan gak mudah mati. Rotasi D-Rod jungler itu bisa ke buff merah dulu untuk meningkatkan damage hero D-Rod tambah besar serta sakit saat mengeluarkan basic attack dan juga saat keluarkan skill-skillnya. Abis dari buff merah, ke monster jungle di atas buff merah. Selanjutnya ke buff ungu supaya meningkatkan pengurangan cooldown skill hero D-Rod lebih cepat lagi dan damage-nya bertambah lagi. Sehingga farmingnya bisa lebih cepat dan juga lebih cepat saat meng-hit hero musuh, kura-kura, maupun lord. Setelah ke buff ungu, langsung ke monster jungle di atas buff ungu. Selanjutnya bisa ambil kelomang untuk menambahkan level atau gold hero D-Rod kalian lebih banyak lagi. Dikarenakan semakin lama, kelomang akan menambahkan XP dan gold lebih banyak. Berikutnya bisa mengeliminasi kura-kura maupun lord untuk meningkatkan XP dan gold satu tim kita. Kalau Lord bisa membantu tim kita untuk menghancurkan pertahanan musuh. Usahakan sebelum mengeliminasinya, lihat posisi jungler musuh ada di mana. Misalkan jungler musuh ada di dekat area sungai, jangan meng-hit kura-kura dan Lordnya dulu. Pancing-pancing supaya musuh keluar dan panggil tim kalian untuk berkumpul di area kura-kura dan Lord. Sehingga tim kita bisa siap kontes buat dapetin turtle. Berhubung gameplay D-Rod jungler kali ini aku bermain solo rank dan tim kita sibuk di lane-nya masing-masing. Lebih baik kita lanjutkan farming saja daripada kita ke turtle bisa-bisa mati konyol dihajar sama musuh dan turtle didapatkan musuh. Malah bikin kita rugi 2 kali lipat dan bahkan bisa terkena kata-kata mutiara dari teman satu tim kita hahaha. Maka dari itu, lebih baik kita lanjutkan farming di area jungle saja supaya kita bisa mengungguli level musuh walaupun musuh dapat turtle. Saat menjadi jungler kalau ingin mengambil monster jungle di area musuh, usahakan untuk mengamati map apakah area tersebut ada hero musuh yang di situ atau tidak. Supaya saat kalian berada di situ tidak diserang secara tiba-tiba oleh musuh. Bisa juga meminta bantuan teman satu tim untuk menemani saat farming di jungle musuh. Supaya bisa menyerang balik saat diserang sama hero-hero musuh. Misalkan kalau kita sudah ketahuan musuh di area jungle mere, lebih baik kita balik ke jungle kita. Spell yang aku gunakan yaitu Retribution yang wajib dipakai sama jungler, supaya bisa mempercepat farming di area jungle dikarenakan saat kita memakai spell ini bisa memberikan damage ke monster jungle. Membuat lebih cepat untuk bersih-bersih jungle. Spell Retribution yang aku pakai berwarna biru. Dikarenakan Retribution ini bisa memberikan efek beku ke hero musuh yang membuat saat kita memakai spell ini ke musuh, bisa bikin pergerakan musuh menjadi terhenti. Sehingga lebih mudah untuk kita hajar. Buat teman-teman yang ingin menonton gameplay Hero D-Rod yang lainnya di channel ini, bisa langsung cek di playlist Hero D-Rod. Playlistnya nanti aku taruh di layar akhir video ini. Langsung saja ditekan playlistnya teman-teman. Pasif Hero D-Rod yaitu setiap penggunaan basic attack-nya bisa nambahin rage yang bisa memperkuat damage dari skill 1 dan skill 2 Hero D-Rod. Rage-nya ada 2 kotak yang berada di bawah darah dan juga pasifnya ditampilkan di atas tombol regen. Saat rage penuh, keluarkan skill 1 dan skill 2 yang bisa nambahin physical damage sekaligus bisa nambahin pemulihan darah sesuai dengan damage yang diberikan sama hero D-Rod ke musuh. Bisa juga mengurangi durasi cooldown skill 1 dan skill 2-nya. Skill 1-nya yaitu mengeluarkan burst strike ke area yang ditentukan. Setiap ledakan yang terkena ke musuh bisa nambahin physical damage dan juga menyebabkan musuh terkena efek slow selama 1,5 detik. Membuat hero D-Rod mudah untuk meng-hit musuh.
Saat Rage di Roth sudah 50% sampai 100% dan keluarkan skill 1 ini bisa untuk menambahkan damage skill satunya menjadi lebih sakit. Akan tetapi bisa mengurangi jumlah Rage yang sudah terkumpul. Saat Rage belum terkumpul 50%, skill 1 nambahin Rage-nya. Skill 1 di Roth ini sangat cocok buat kalian pakai untuk membersihkan minion dengan cepat. Dikarenakan jarak skill 1 ini jauh dan damage-nya bisa mengenai minion. Dari minion depan sampai minion belakang saja bisa terkena efek dari skill 1 ini. Skill 2 di Roth berlari ke arah target yang kalian tentukan. Skill 2 akan berhenti di jarak terjauhnya dari jangkauan skill 2 itu sendiri atau skill 2 itu mengenai hero musuh, monster jungle, kura-kura, dan lord yang nambahin physical damage ke musuh. Saat skill 2 terkena target bisa nambahin efek knockback. Saat skill ini bisa digunakan lagi, bisa mengunci target yang bisa keluarin Fatal Strike, atau semacam lingkaran yang bisa memberikan physical damage dan mengurangi physical defense musuh. Ultimate atau skill 3 di Roth mengeluarkan serangan yang kuat ke arah yang ditentukan dan tidak bisa diganggu atau di-cancel ultimate-nya. Memberikan physical damage ke lawan dan memberikan pemulihan darah ke di Roth serta efek slow ke musuh. Tips main di Roth Jungler itu buka skill satunya terlebih dahulu dikarenakan bisa memberikan damage di awal supaya bisa lebih cepat saat menghit monster jungle. Abis itu buka skill 2-nya yang bisa dipakai untuk berpindah tempat. Dikarenakan skill 2 ini bisa bikin hero di Roth bisa berpindah dari satu monster jungle ke monster jungle yang lainnya dengan cepat. Bisa hit buff merahnya sampai tumbang, abis itu lompati tembok antara buff merah dengan buff hijau dengan skill 2. Dengan melakukan hal seperti itu, bisa mempersingkat durasi hero di Roth saat farming di area jungle. Bisa menumbangkan buff lebih cepat, jadi bisa berjalan ke buff yang lainnya, membuat level hero kalian juga bertambah cepat. Misalkan hero musuh mendapatkan turtle, kalian tidak perlu khawatir hero di Roth ketinggalan level dari jungler musuh. Soalnya hero di Roth farmingnya cepat, mobilitasnya juga cepat, membuat levelnya juga lebih cepat bertambahnya. Namun, menurutku ada sedikit kekurangan saat menggunakan di Roth Jungler ini. Kekurangannya yaitu hero di Roth sekalinya skill 2-nya cooldown, dia tidak memiliki skill buat kabur. Apalagi secara bersamaan dikepung sama hero musuh, ya tumbang dah. Soalnya hero di Roth ini bukan tipe hero yang memiliki pertahanan yang kuat. Maka dari itu, saat pakai hero di Roth biasanya aku pakai 3 item yang memiliki efek pertahanan. Supaya hero di Roth bisa kuat dan tidak gampang tumbang, kalian bisa pakai Swift Boots. Sepatu ini dikenal dengan sepatu attack speed. Sehingga sepatu ini membuat serangan hero kalian menjadi bertambah cepat. Kalau serangannya cepat, damage-nya bisa keluar dengan cepat. Sehingga lebih sakit damage-nya. Item pertama kita pakai sepatu Swift Boots yang dikenal dengan sepatu attack speed. Dikarenakan sepatu ini ningkatin kecepatan serangan hero kalian saat memakai sepatu ini. Swift Boots ini juga nambahin movement speed yang membuat jalannya cepat. Item tersakit berikutnya yaitu War Axe. Item ini memberikan damage secara terus-menerus, sehingga damage yang dikeluarkan sama hero kalian bertambah besar dan sakit saat mengenai musuh. Membuat saat bersihin minion lebih cepat. Item tersakit berikutnya kalian bisa pakai Sea Halberd. Item ini bisa nambahin efek pengurangan efek pemulihan darah yang dimiliki sama hero musuh. Sehingga efek pemulihan darah yang mereka miliki keluarnya gak maksimal. Item ini nambahin efek atribut physical attack dan attack speed yang tingkatkan damage hero kalian bertambah besar serta sakit saat mengenai musuh. Apalagi serangannya bertambah cepat yang membuat saat keluarin panahnya tambah cepat dan damage sakit. Oke guys, kita menuju ke item yang berikutnya yaitu Antique Cuirass. Item ini memiliki kemampuan untuk mengurangi physical attack yang dikeluarkan sama hero musuh. Membuat hero kalian bisa membuat damage physical hero musuh gak masuk semuanya. Item Antique Cuirass ini bisa nambahin efek atribut darah, physical defense, dan pemulihan darah yang membuat kapasitas darah hero kalian tambah banyak, defense-nya semakin kuat dari hero physical, dan bertambahnya efek pemulihan darah ke hero kalian. Item berikutnya kalian bisa pakai Queen Wings. Item ini nambahin kemampuan serangan balik saat darah hero kalian rendah, sehingga meningkatkan damage hero kalian di saat darahnya tinggal sedikit. Pasif item ini bagus banget buat tipe hero petarung. Item ini nambahin efek atribut, adaptive attack, darah, pengurangan cooldown, dan spell vamp. Sehingga damage-nya tambah besar, kapasitas darah bertambah, durasi cooldown skill-skill dikurangi, dan pemulihan darahnya deras saat keluarin skill. Item selanjutnya yaitu Immortality. Item ini mempunyai pasif resurrect atau hidup kembali. Jadi saat hero kalian ditumbangkan hero musuh,
hero kalian masih punya nyawa lagi untuk bangkit dan bisa untuk melarikan diri dari serangan musuh. Item Immortality memiliki efek atribut physical defense dan darah. Membuat defense hero kalian tambah kuat dan kapasitas darahnya bertambah banyak. Membuat hero kalian bertambah kuat dari serangan physical damage yang dikeluarkan sama hero musuh. Buat kalian yang mau bertanya seputar pembahasan yang ada di dalam video ini, atau seputar game Mobile Legends, bisa langsung saja di kolom komentar video ini. Jadikan kolom komentar menjadi sarana untuk bertukar informasi dan bisa untuk mengobrol. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan video ini. Semoga apa yang aku jelaskan di video ini bisa bermanfaat untuk kalian. Buat yang mau bertanya ataupun memberikan pendapat, bisa langsung tulis di kolom komentar video ini. Sebelum video ini selesai, ada video-video menarik yang bisa kalian jumpai di layar akhir. Bisa langsung kalian tekan videonya. Barangkali videonya ada yang cocok buat kalian tonton lagi.